piutang. Apa itu piutang? Ya, kita akan bahas di video kali ini ya. Baik, seperti biasa, silahkan nanti subscribe bagi yang belum subscribe. Nantikan video selanjutnya dari saya mengenai akuntansi. Oke, kita masuk ke tipe-tipe piutang. Piutang itu adalah sejumlah uang jatuh tempo yang diperoleh dari perseorangan atau kelompok yang diharapkan akan menjadi kas. Artinya piutang itu adalah segala sesuatu yang kita itu memberikan hutang atau memberikan pinjaman ke orang lain, diharapkan nantinya itu akan dibayar. Ketika dibayar pasti akan menjadi kas. Nah, itulah piutang. Jadi piutang itu bisa dibilang lawannya dari hutang. Nah, kalau misalnya piutang itu juga pasti dia sama-sama memiliki risiko. Hutang memiliki risiko, piutang juga memiliki risiko. Nah, piutang itu ada 3. Pertama, piutang usaha. Jadi, piutang usaha itu adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pelanggan berasal dari penjualan barang atau jasa. Nah, hal yang terkait dengan piutang itu ada pertama pengakuannya, kemudian penilaiannya, kemudian penghapusannya. Kenapa ini harus kita pertimbangkan? Karena kalau misalnya piutang itu tidak bisa kita sembarangan mengakui ya. Oh, seseorang itu memiliki hutang dengan saya, buktinya mana? Nah, kemudian juga menilai piutang usaha juga tidak bisa kita sembarangan menilai piutang usaha kan. Misalnya, oh dia itu ada hutang ke saya sekian. Nah, buktinya mana? Nilainya berapa? Apakah benar nilainya seperti itu? Apakah nilainya benar seperti yang orang itu bilang? Ya kan, makanya di situ perlu dilakukan penilaian piutang usaha. Kemudian menghapus piutang usaha. Nah, piutang usaha itu ada kalanya harus dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Teknisnya itu bagaimana? Itu akan kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, kalau wesel bayar itu adalah klaim secara resmi dan tertulis dari kredit yang diterbitkan sebagai bukti atas hutang. Artinya kalau misalnya wesel bayar itu berarti dia piutang yang ada jaminannya. Artinya dia ada hitam di atas putihnya. Atau bisa dibilang dia ada dokumen atau surat tertentu ya. Itu wesel bayar atau namanya adalah piutang wesel. Kalau piutang lain-lain ya berarti dia itu piutang yang di luar dari operasi seperti piutang bunga, pinjaman ke petugas atau artinya itu ya berarti pinjaman ke pegawainya. Nah, kalau misalnya piutang pajak itu ya semacam ada kelebihan bayar pajak. Ini mengakui piutang usaha. Piutang usaha itu dinilai sebagai bagian aset lancar di neraca. Artinya piutang usaha itu adalah sesuatu yang liquid atau sesuatu yang diharapkan akan menjadi kas dalam waktu kurang dari setahun. Ya, pasti masuk akal ya, karena piutang usaha itu, ya dari awal sudah saya bilang, pasti diharapkan akan ditagih. Ditagihnya itu pasti akan menjadi kas. Nah, dengan jumlah yang mampu untuk ditagih. Penjualan kredit itu pasti akan menimbulkan piutang ya. Piutang itu pasti akan menimbulkan risiko. Risikonya itu apa? Tidak tertagih. Kalau hutang, risikonya tidak bayar kan. Kalau misalnya piutang, risikonya tidak dibayar. Artinya apa ya? Berarti kita itu memberikan pinjaman ke orang, tapi orang tersebut tidak membayarnya atau tidak mampu bayar dengan berbagai macam alasan. Nah, kemudian metode untuk akuntansi piutang tidak tertagih itu dia ada 2, penghapusan dan penyisihan. Kalau penghapusan berarti itu dihapuskan, artinya piutang itu dianggap tidak ada, dianggap dihapus, atau bisa dibilang piutang itu ya berarti direlakan atau diikhlaskan. Kenapa diikhlaskan? Bisa jadi bermacam ragam kan. Orang itu sudah tidak ada asetnya lagi, semua asetnya sudah ditarik, dia minjamnya cukup besar, tapi ya agunannya nilainya itu sangat kecil atau sudah tidak ada lagi asetnya. Bahkan dia itu harus tinggal di ya tempat-tempat yang kumuh atau bahkan dia tidak punya rumah lagi. Nah, sehingga hal ini ya mau tidak mau kan membuat perusahaan itu harus melakukan penghapusan langsung karena memang sudah tidak mampu lagi ditagih. Apalagi kalau misalnya orangnya meninggal terus tidak ada keluarga yang bisa menanggung hutangnya dan lain sebagainya. Jadi banyak istilahnya atau risiko yang membuat seseorang itu tidak mampu bayar ya. Kalau penyisihan berarti dia itu disisihkan. Atau bisa dibilang penyisihan itu ya semacam di berapalah selisihnya gitu yang kita sisihkan. Jadi tidak semuanya dihapus, tapi sebagian saja yang dihapus. Ya itulah penyisihan. Makanya metode penyisihan itu dianggap lebih sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum ya. Nah, penyajian piutang itu dalam neraca ada 2 ya. Jadi dia itu ada yang model pertama, ada yang model kedua. Kalau model pertama dia itu ada pengurangan seperti ini, ada nilai piutang usaha, ada nilai penyisian untuk piutang tak tagihnya 25, terus nilai piutangnya adalah 475. Tapi kalau misalnya yang di bawah itu dia langsung 475. Nah, tapi kalimatnya itu dia panjang. Piutang usaha bersih setelah dikurangi 25 atas piutang tak tertagih. Jadi panjang ya kalimatnya ya, tapi dia langsung 475. Kalau yang ini
500 kurangkan 25 itu harus kita buat dulu, baru nanti nilai piutang bersihnya adalah 475. Ya sebenarnya sama saja mau pakai yang atas atau yang bawah. Nah ini metode penyisihan untuk piutang tak tertagih. Jadi kita pakai yang pertama dulu ya, penyisihan. Kan ada yang penghapusan, nah kalau ini yang penyisihan. Jadi memiliki penjualan kredit sebesar 1.200.000. Dari 1.200.000 ini 200.000-nya akan menjadi piutang. Nah kemudian perkiraannya dari 200.000 ini menjadi 12.000 yang tidak tertagih. Sehingga yang dipakai itu bukan 1.200.000, bukan yang 200.000, tapi yang dipakai adalah 12.000-nya. Sehingga di sini mencatat untuk piutang tak tertagih itu beban piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih. Jadi beban piutang tak tertagih debit, penyisihan piutang tak tertagih itu di kredit. Ini adalah jurnal untuk mencatat penyesuaian untuk perkiraan tidak tertagih. Ya, jadi ini hanya mencatat perkiraan saja yang tidak tertagih. Apakah pasti 12.000 itu tidak tertagih? Belum tentu. Itu kan hanya perkiraan. Makanya kalau misalnya ditanya, buatlah jurnal untuk mencatat perkiraan piutang tak tertagih. Ya, berarti beban piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih. Ya, itu jurnalnya ya. Nah, di sini nilainya 12.000 yang kita pakai karena memang ya dari pernyataan ini 12.000 lah yang menjadi tidak tertagih. Ya. Yang kita pakai itu bukan yang 1.200.000 dan 200.000-nya. Nah, ini penyajian di neraca. 14.800 ya, kemudian di sini 200 ya dan 12.000. Ya, 200.000 itu tadi nilai piutangnya, 12.000 itu adalah yang tidak tertagihnya, sehingga 200 kurangkan 12 hasilnya adalah 188.000. Nah, kalau ini mencatat penghapusan. Penghapusan akun piutang tak tertagih. Wakil direktur mengotorisasi penghapusan atas saldo 500. Jadi dalam perusahaan atau lembaga kredit lainnya ya. Jadi kalau misalnya dia itu menghapus piutang itu pasti perlu ya otorisasi atau perlu izin dari atasan. Nah, di sini untuk menghapus saldo 500 saja perlu otorisasi dari wakil direktur. Ya, ini hanya contoh, mungkin aslinya adalah 500 juta atau mungkin 50 juta atau seterusnya kan. Ini hanya contoh. Ya, jadi kalau 500 mungkin masih bisa lah ya, tapi kalau 500 juta ya mana mungkin itu akan direlakan gitu saja kan. Nah, mencatat penghapusan piutang itu penyisihan piutang tak tertagih di debit, piutang usahanya berada di sebelah kredit. Kenapa dia itu menjadi di kredit? Karena piutang usaha itu awalnya berada di debit kan. Nah, ketika dihapus otomatis akan berkurang. Berkurang berarti ke sebelah kredit. Makanya piutang usahanya ini berada di sebelah kredit 500. Nah, kemudian yang berikutnya itu memunculkan kembali akun tak tertagih. Kalau ini misalnya tiba-tiba seseorang atau tiba-tiba perusahaan itu dia mampu bayar. Ya, entah dapat rezeki nomplok atau misalnya tiba-tiba usahanya bergairah kembali atau sebagainya kan. Nah, dia mampu melunasi itu. Ketika sudah seperti itu berarti harus dimunculkan kembali akun yang tadi yang sudah dihapus, baru kita harus menghapusnya karena sudah tertagih. Nah, di sini. Jadi yang jurnal 1 Juli itu dia memunculkan kembali akunnya karena dia itu tadi saya bilang mampu membayar. Ya, piutang usaha berada di debit, nyisihan piutang tak tagih di sebelah kredit. Nah, ketika dia itu bayar kas, kemudian piutang usaha berada di sebelah kredit, piutangnya akan berkurang. Ya, kenapa berkurang? Karena dia itu mampu membayar. Jadi dalam piutang itu dua kondisi yang pasti akan terjadi. Dia itu dibayar karena sudah mampu ditagih atau dia itu tidak mampu dibayar. Dihapus karena dibayar atau dihapus karena tidak mampu tertagih. Nah, bisa juga seperti itu. Itu nilai piutang. Jadi piutang itu pasti akan terjadi dua hal itu. Dihapus karena tidak mampu ditagih atau dihapus gara-gara ya memang sudah mampu melunasi. Jadi dua kondisi itu yang pasti akan terjadi dalam piutang ya. Kalau ini persentase penjualan. Ya, buatlah jurnal untuk mencatat perkiraan piutang tak tertagih sama ya, beban piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian di sini 8.000 dapat dari mana ya? Karena dia bilang 1% dari penjualan. Penjualannya itu adalah 800 ya, berarti 800 kalikan 1% nilainya adalah 8.000 ya. Nah, kemudian kalau yang di bawah ini, biasanya list seperti ini akan dibuat oleh perbankan atau lembaga-lembaga kredit lainnya ya. Jadi dia itu pasti memiliki nama nasabah, terus dia itu punya hutangnya berapa, terus kira-kira dia itu belum jatuh temponya berapa, kira-kira dia itu mampu bayar sampai berapa hari ke depan itu berapa. Nih misalnya Adam, Gabe, Mike, David, Malik, dan seterusnya. Adam itu punya utang 600, dia pada saat hari pertama sampai 30 hari pertama dia mampu bayar 300, kemudian pada saat 60 sampai 90 hari itu bayar 200, lebih dari 90 hari dia mampu melunasi 100.
Nah, kalau misalnya yang gap itu dia belum membayar sama sekali. Nah, Mike itu dia bulan pertama dan bulan kedua mampu membayar. David itu dia hanya bulan ketiga bayar dan itu pun 200 ya, sehingga dia masih tersisa 500. Nah, kalau Malik itu dia bayar bulan kedua dan bulan keempat. Nah, kalau Cody dan seterusnya. Jadi tabel seperti ini pasti akan ada di perusahaan perbankan atau lembaga kredit lainnya ya. Jadi dia itu isinya nama-nama nasabah, total hutangnya berapa, terus mereka itu bayar pada saat kapan-kapan saja. Karena apa? Mereka itu ingin mengidentifikasi, ingin menganalisa, ingin menentukan risiko yang akan terjadi kalau misalnya mereka itu memberikan pinjaman. Ya. Jadi kalau misalnya pinjaman itu pasti harus dianalisa, layak atau tidaknya diberikan, kemudian itu berapa nilainya, waktu pembayarannya kapan, ya, itu pasti semua akan dipikirkan oleh pihak bank. Melepas piutang usaha. Nah, melepas beda dengan menghapus. Melepas itu berarti dia menjual. Artinya piutang usaha itu juga bisa dijual. Padahal dia itu sifatnya adalah hutang piutang. Tapi dia itu bisa dijual, bisa dilepaskan. Nah, piutang itu kalau misalnya dilepas, ada untung dan ruginya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu, kalau melepas piutang, alasannya kenapa dia itu melepas atau menjual piutang usahanya? Karena dia itu ingin cepat mendapatkan duit, terus dia itu tidak ingin menanggung risiko. Tapi, nah, risikonya itu kalau misalnya perusahaan mampu membayar penuh, sementara dia melunasi, ini misalnya dia itu melepas 50 juta, tapi nilai hutangnya adalah 70 juta. Nah, kalau misalnya dia itu melepasnya 50, melepas ke orang lain, terus nanti misalnya yang si nasabah itu mampu membayar 70 juta, akhirnya kan dia rugi. Ruginya kenapa ya? 20 jutanya padahal dia bisa dapatnya 70, tapi dia sudah terlanjur melepas ke orang lain. Nah, sehingga disitulah salah satu kerugiannya. Tapi juga keuntungannya bisa sebaliknya kan, kalau dia itu melepas ke orang lain 50, ternyata nasabah itu mampu melunasi hanya 40, berarti dia di situ ada untung 10. Ya, kenapa? Karena harusnya dia itu dapat 40, tapi malah dia dapat 50 karena menjual tadi. Nah, makanya kalau misalnya melepas atau menjual piutang usaha itu dia pasti ada untung ruginya. Untungnya kalau misalnya dia itu ternyata tidak mampu ditagih, ya, tidak mampu ditagih penuh. Tapi kalau misalnya rugi, itu kalau misalnya berhasil ditagih penuh, ya. Jadi kita sudah terlanjur melepasnya, padahal itu bisa dapatkan penuh, kan? Nah, itulah ruginya di situ. Tapi kalau misalnya yang untungnya, ya berarti kita sudah melepas sekian, tapi ternyata tidak mampu dibayar oleh orang itu, ya. Berarti kan, ya di situ ada keuntungan dan kerugiannya, ya. Nah, istilah dari melepas piutang usaha itu namanya anjak piutang atau factoring ya. Bahasa Inggrisnya adalah factoring. Oke, di sini Tony menjual piutangnya ke Paper. Ya, jadi Tony itu jual piutangnya ke Paper 600.000, terus Paper itu 600 cukup lunasi 588. Nah, ini contohnya ya. Jadi Tony itu jual 600 ke Paper. Paper itu dia mau menerima 600 ini selama dia itu nilainya bukan 600 tapi 2% potongannya. Berarti menjadi 588.000. Inilah salah satu contohnya ya. Jadi ketika sudah seperti ini ya 12.000 itu adalah biaya beban jasa, piutang usaha nilainya adalah 600.000. Sehingga jurnal Tony itu dia memang mendapatkan kas. Kasnya itu dari mana? Bukan nasabah, tapi dia itu dari Paper. Paper itu adalah lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, siapa yang rugi, siapa yang untung, kita belum tahu. Berarti dia itu harus melibatkan pihak ketiga dulu. Katakanlah di situ ada si Adi. Si Adi itu ternyata mampu membayar 600. Berarti si Tony lah yang rugi karena Tony itu dapatnya 588. Padahal dia itu bisa dapat 600.000. Tapi kalau sebaliknya, kalau ternyata si Adi itu dia mampu bayar 500 saja. Lah, berarti di sini untung si Tony. Kenapa? Karena si Tony itu bisa dapat 588, padahal harusnya 500 kan. Nah, di situ ya, tapi Paper yang rugi. Nah, kalau yang kasus ini, ternyata si Adi itu mampu bayar 600, berarti ya Tony lah yang rugi. Karena dia itu harusnya dapat 600, tapi malah hanya dapat 588. Gara-gara dia itu menjual ke Paper duluan kan. Berbagai macam alasan perusahaan itu dia memfaktorkan atau menjual piutang ke pihak lain. Ya, bisa jadi karena dia itu perlu dana, terdesak, atau bisa jadi juga dia itu meminimalkan resiko. Piutang wesel. Perusahaan mungkin memberikan kredit sebagai ganti dari promes. Promes adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu. Jadi piutang wesel itu ya sebenarnya adalah piutang juga, tapi dia berdasarkan dari perjanjian hitam di atas putih. Yaitu pasti ada
semacam surat atau kontrak yang mengikat. Nah, karena dia itu ada suratnya, otomatis di sini berkekuatan hukum. Nah, kalau bagi si penerima berbentuk piutang wesel, kalau si pembuat itu hutang wesel. Oke, kemudian di situ Hera menerbitkan Promes 1000 2 bulan bunga 12% menebus piutangnya. Jadi Hera itu menerbitkan Promes dengan cara menebus piutangnya. Makanya di sini piutang wesel, piutang usaha 1000. Kalau ini menghapus, ya di awal-awal sudah saya jelaskan bahwa menghapus itu bisa karena dua kondisi. Karena sudah dilunasi atau dia itu tidak mampu membayar. Nah, Lufri memberikan pinjaman ke Husni 10.000. Berarti di sini Lufri itu memberikan pinjaman, berarti dia kreditur ya. Ya, 10.000, 5 bulan, 9% bunga weselnya. Lufri mengembalikan wesel ke Husni pada tanggal jatuh tempo. Sehingga jurnal Lufri adalah kas 10.375. Kemudian piutang wesel itu adalah 10.000 ya. Yang di sini 375 itu adalah pendapatan bunga. Dapat dari mana 375? 375 itu bisa kita dapatkan dari 10.000 dikalikan dengan 9% dikalikan dengan 5/12. Ya, berarti 10.000 dikalikan dengan 9% dikalikan dengan 5/12. Dari mana itu 5? 9% sudah tahu, tapi 5-nya itu dapat dari sini juga ya, 5/12. Kenapa harus per 12? Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Oke, jadi di sini dapat 375. Ya, kasnya 10.375. Nah, jika Lufri menyiapkan laporan keuangan 31 September, dia mencatat 4 bulan. Berarti dia itu 10.000 dikalikan dengan 9% dikalikan dengan 4 bagi 12. Ya, dapatlah 300. Nah, kalau misalnya penyesuaian untuk bunga, materi terdahulu pernah saya jelaskan bahwa jurnal penyesuaian pasti itu-itu saja kan. Nah, kalau misalnya penyesuaian untuk bunga atau wesel berarti piutang dengan pendapatan. Nah, nilainya adalah 300. Ya, 300 itu yang 4/12 dikalikan dengan 9% dikali dengan 10.000. Nah, kemudian kalau misalnya dia itu membayar, berarti dia itu kasnya 10.375, piutang weselnya 10.000, piutang bunganya 300. Ya, 300 yang barusan kita cari. 75 itu berarti selisihnya ya. 10.375 kurangkan dengan 10.000 kurangkan dengan 300, dapatlah hasilnya 75. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa ya kalau misalnya kita itu berhutang memang risikonya itu ya, apalagi dengan menggunakan bank atau konvensional ya. Ya, kalau kita itu ngutang sebenarnya nilainya 10.000, tapi yang harus kita bayar adalah 10.375 ya. Memang seperti itulah dalam praktek perbankan dan beberapa lembaga kredit lainnya kan. Jadi dia itu minjam sekian, yang harus kita bayar pasti jauh lebih besar daripada itu. Nah, kalau misalnya dia itu tidak mampu melunasi, di sini bisa kita lihat bahwa tidak mampu bayar. Tapi Lufri itu berharap suatu saat dapat ditagih. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia akan merubah menjadi piutang usaha lagi. Dari piutang wesel menjadi piutang usaha. Kenapa? Karena piutang wesel itu jangka waktunya hanya 5 bulan. Sementara dia itu, ya si Husni kayaknya tidak mampu bayar dalam waktu 5 bulan. Berarti dia itu memberikan kembali ke piutang usaha. Harapannya Husni akan bayar ya, biarpun berapa lama, biarpun berapa bulan. Nah, meskipun dia itu lewat dari 5 bulan, sehingga di sini menjadi piutang usaha 10.375, piutang weselnya 10.000, dan pendapatan bunganya adalah 375. Baik, semoga bisa dipahami ya.